pagi teman-teman di rumah. Berjumpa lagi dengan Bunda Kiki sama Elsa. halo teman-teman. Nah, Bunda Kiki dan Dek Elsa akan menemani teman-teman untuk sekolah minggu pagi ini. Nah, gimana kalau kita mulai untuk puji Tuhan dengan lagu Kingkong Badannya Besar? Musik. Kingkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Kita nyanyiin sekali lagi. Kingkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Nah, sebelum kita mau puji Tuhan lagi, lebih baik kalau kita berdoa dulu deh Elsa. Iya, gimana kalau kita ngajakin teman-teman di rumah untuk lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Teman-teman, sebelum sekolah minggu kita mulai ya, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, kami akan memulai acara sekolah minggu online. Lancarkanlah acara ini ya Tuhan, dan lindungi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, amin. Amin. Nah, kira-kira Dek Elsa tahu enggak ya kalau binatang kambing suaranya gimana? Oh, embek. Kalau suara kucing? Oh, Mio. Wah, lucu sekali ya. Gimana kalau kita memuji Tuhan kambing embek-embek? Boleh? Musik. Ambil pakai gerakan. Kambing embek-embek, kucing miau-miau, kara teot-teblung, tetapi anak Tuhan selalu bergembira. Gloria, haleluya. Kambing embek-embek, kucing meong-meong, kodok teot-teblung, tetapi anak Tuhan selalu bergembira. Gloria, haleluya. Nah, kayaknya untuk teman-teman di rumah sudah nggak sabar buat dengerin firman Tuhan nih. Dek Elsa juga nggak sabar ya? Iya, maka dari itu kita puji Tuhan gimana? Boleh, Tuhan sudah baik buat kita akan memuji Tuhan. God is so good. Musik. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me.
Nah, untuk firman pagi ini akan dibawakan oleh Bu Sri. Silahkan Bu Sri. Shalom teman-teman, selamat pagi semuanya teman-teman, adik-adik sekolah minggu dan Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti sekolah minggu. Teman-teman tadi sudah memuji Tuhan, bernyanyi bersama Bu Kiki dan Dek Helsa. Baik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan bersama-sama bersiap diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu supaya kita bisa mendengarkan dengan sungguh. Ya, silakan siap-siap sikap berdoa yang baik. 1, 2, 3. Ya Tuhan, terima kasih karena berkat-Mu pagi ini kami semua bisa berkumpul di ibadah sekolah minggu melalui daring atau online. Jika sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami supaya kami sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman sudah berdoa dengan sikap yang baik. Tentunya Tuhan senang sekali pagi ini. Ya, kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Maka mari kita bersiap-siap. Silakan teman-teman juga boleh membuka Alkitabnya. Kita cari. Kita akan membaca Mazmur 48. Ya, Mazmur 48. Dan tema minggu ini yaitu ingat dan ceritakanlah. Mari kita bersama-sama memperhatikan firman Tuhan. Mazmur 48 demikian. Sion kota Allah. Nyanyian Mazmur bumi Korah. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus, yang menjulang permai, adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara, kota raja besar. Dan puri-purinya Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Sebab lihat, raja-raja datang berkumpul, mereka bersama-sama berjalan maju. Demi mereka melihatnya, mereka tercengang-cengang terkejut, lalu lari kebingungan. Kegentaran menimpa mereka di sana. Mereka kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan. Dengan angin timur, Engkau memecahkan kapal-kapal Tarsis. Seperti yang telah kita dengar, demikianlah juga kita lihat di kota Tuhan semesta alam, di kota Allah kita. Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. Kami mengingat ya Allah kasih setiamu di dalam bait-Mu. Seperti nama-Mu ya Allah, demikianlah kemasyhuran-Mu sampai ke ujung bumi. Tangan kanan-Mu penuh dengan keadilan. Biarlah gunung Sion bersukacita, biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu. Kelilingilah Sion dan edarilah dia, hitunglah menaranya, perhatikanlah temboknya, jalanilah puri-purinya, supaya kamu dapat menceritakannya kepada angkatan yang kemudian. Sesungguhnya inilah
Allah, Allah kitalah Dia, seterusnya dan untuk selamanya. Dialah memimpin kita. Teman-teman, tadi kita sudah memperhatikan dan mendengarkan firman Tuhan. Baik, teman-teman, apakah teman-teman pernah melihat gambar bait Allah? Iya, coba ada apa saja di gambar bait Allah yang kelihatan? Coba, antara lain ada ruang Maha Kudus, ada panggung, kemudian ada ruang pertemuan dan halaman. Coba teman-teman perhatikan lagi gambar bait Allah. Ya. Nah, sekarang teman-teman, kenapa kok orang-orang zaman dulu membangun atau membuat bait Allah? Untuk apa bait Allah waktu itu? Kemudian kenapa orang-orang juga kemudian memuji Tuhan, memuji Allah, kemudian orang-orang sangat mengagumi Tuhan, sangat memuji Tuhan. Ternyata ceritanya begini teman-teman, waktu itu Yerusalem sedang dikepung oleh Sanherib, raja bangsa Asyur. Kalau dikepung itu bagaimana teman-teman? Dikepung itu dikelilingi oleh musuh. Apa yang dirasakan? Coba rasanya yang pasti ketakutan, cemas, sedih. Semuanya jadi satu. Dan itu orang banyak waktu itu. Orang banyak berkumpul, dikepung oleh orang banyak juga oleh musuh. Rasanya pasti sangat takut, bingung, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tapi kemudian Raja Hizkia ingat kepada Tuhan. Duh, kalau seperti ini bagaimana? Semua orang ketakutan, teman-temanku ketakutan, keluarganya ketakutan. Kemudian raja berdoa, datang kepada Tuhan, mohon pertolongan Tuhan, mohon petunjuk Tuhan. Kemudian apa yang terjadi teman-teman? Setelah raja berdoa, Tuhan karena mendengar Raja Hizkia sungguh-sungguh berdoa dan minta tolong, Tuhan pasti memberi pertolongan. Tuhan tidak akan tega kepada raja yang baik dan semua rakyatnya. Tuhan menolong. Dengan cara apa teman-teman? Tuhan mengirim malaikat. Apa tugasnya malaikat dikirim? Sudah tahu belum? Nah, pastinya karena baru dikepung, akhirnya malaikat membuat orang-orang semua yang mengepung menjadi lenyap, menjadi lemah seketika. Kemudian mereka pergi. Itu karena apa teman-teman? Karena Raja Hizkia berdoa kepada Tuhan. Kemudian Tuhan mendatangkan pertolongan melalui malaikat dengan cara melenyapkan semua orang-orang yang mengepung. Kalau sudah terjadi seperti itu, semuanya sudah lenyap yang mengepung, apa yang dirasakan? Masih takut? Tidak tentunya. Semua merasa senang karena sudah aman dari musuh, aman dari sesuatu yang membahayakan, yang menakutkan, yang membuat kita cemas. Itu karena berkat pertolongan Tuhan. Ya, oke teman-teman. Kemudian itu waktu itu. Kemudian sekarang yang baru kita rasakan semuanya
dari anak-anak yang sudah tahu, yang sudah mendengarkan cerita dari orang tua, melihat televisi, anak-anak, mas-mas yang remaja, kemudian yang pemuda, orang dewasa sampai orang lanjut usia. Saat ini seluruh kota Jogja, seluruh Indonesia, bahkan sampai seluruh dunia baru merasakan ketakutan. Karena apa, teman-teman? Ingat ya, karena sekarang masih ada virus corona, virus COVID-19 yang ada di sekitar kita. Belum pergi loh, teman-teman. Kita cemas? Tentu saja semua orang merasakan itu. Tapi untuk mengurangi kecemasan, mari kita bersama-sama tetap selalu berdoa minta pertolongan Tuhan. Iya, kemudian Tuhan mendengarkan kok. Pasti dan yakin Tuhan sudah mendengarkan apa permohonan kita. Kemudian Tuhan memberi berkat kepada orang-orang yang pinter. Kemudian banyak orang menemukan masker. Untuk apa, teman-teman? Menutup hidung kita, muka kita supaya terlindung dari virus. Kalau pergi-pergi, kita masih harus selalu pakai masker. Kemudian Tuhan juga memberkati orang-orang menemukan vaksin. Apa itu vaksin, teman-teman? Obat yang disuntikkan. Sekarang sudah mulai dilaksanakan vaksin. Mbak-mbak dari umur 18 tahun sampai lanjut usia sudah menjalani vaksin, sudah divaksin. Nah, itu adalah pertolongan Tuhan yang datang melalui para orang-orang pinter, dilanjutkan melalui tenaga medis. Kita semuanya yang bukan tenaga medis sudah dibantu. Nah, sekarang tugas kita, teman-teman, apa? Punya tugas loh kita. Tugas kita adalah harus selalu pakai masker kalau pergi-pergi. Nih, Bu Sri juga bawa loh masker. Mana tadi? Wah, ini Bu Sri selalu pakai masker, tapi karena sekarang baru bicara, jadi maskernya dilepas. Nanti kalau selesai, Bu Sri pakai lagi begini, teman-teman. Iya, selalu pakai masker, selalu cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Kemudian teman-teman juga sekarang sudah ditemukan loh untuk membersihkan tangan yang sangat efektif, hemat, caranya pakai gampang. Apa itu? Hand sanitizer. Silakan teman-teman pakai itu kalau baru pergi-pergi. Nanti kalau sampai rumah dicuci yang bersih. Kemudian ditemukan bermacam-macam alat peralatan obat untuk mengupayakan supaya virus corona selalu terjaga. Kita selalu terjaga dan segera habis, segera selesai virusnya. Nah, itu adalah orang-orang yang membantu, adalah orang yang baik, yang selalu kita ingat, yang kita wajib bercerita tentang kebaikan orang lain. Ya, itu teman-teman, kita harus patuh dengan anjuran pemerintah, dengan protokol kesehatan. Itu adalah kabar baik yang harus kita ingat-ingat juga, dan kita sampaikan, kita ceritakan ke orang lain yang mungkin belum patuh. Jadi kita beri contoh, kita yang harus selalu pakai masker. Begitu, teman-teman. Kemudian nanti Bu Sri juga akan memberi contoh tentang anak kecil yang berbagi cerita tentang kebaikan yang pernah dia dapat dari mana. Oke, teman-teman, itu ceritanya bagaimana Tuhan mengirimkan kebaikan-kebaikan bagi kita semua. Kemudian teman-teman dan adik-adik semua, baik ketika kita sering mengalami, bahkan berkali-kali mengalami ketakutan, kebingungan, kecemasan yang luar biasa, kita tidak
perlu panik, kemudian gugup, kemudian kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Pertama, ingat kepada Tuhan, berdoa, mohon pertolongan Tuhan. Kemudian yakinlah dan percaya bahwa Tuhan pasti akan mengirimkan pertolongan itu melalui siapa saja yang kita tidak tahu sebelumnya. Ya, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita bersama-sama selalu membantu sesama teman. Kita memuji Tuhan di setiap sekolah minggu, memuji Tuhan di rumah bersama-sama dengan keluarga. Kemudian apa yang kita rasakan, apa yang kita peroleh, kebaikan Tuhan melalui teman-teman, melalui bapak ibu kita bisa loh cerita ke teman lain. Yang penting kita tetap semangat. Ceritakanlah kebaikan orang tua kita, teman kita kepada orang lain, supaya orang lain tahu bahwa kebaikan itu akan datang melalui siapapun, karena sudah diberkati Tuhan, dikirim oleh Tuhan. Mas punya sambil ngobrol. Oke. Mas Noel, kira-kira siapa yang udah baik sama Mas Noel? Yesus sama keluarga. Apa alasannya? Dan Yesus menyembuhkan Mas pas batuk, sama melindungi pas tidur, Mas. Terus keluarga membesarkan aku sama Ivan, merawat. Terus kira-kira Mas sudah berbuat baik kan? Sudah. Apa yang Uti? Terus bantu Uti apa? Jualan. Bantu Uti jualan? Lalu apa lagi? Lalu apa lagi? Terusan membantu kipas atau pelanggan. Selain bantu Uti, terus ngapain aja? Apa yang udah Mas menjaga Ivan? Menjaganya. Ya. Oke deh. Masih Mas Noel. Begitu teman-teman. Oke, masih ingat apa tugas kita sekarang setiap hari selain memuji nama Tuhan, kemudian karena sekarang baru sekolahnya baru libur, kita setiap hari masih harus selalu mematuhi protokol kesehatan. Itu teman-teman, itu kita ingat-ingat dan kasih tahu ke teman-teman yang belum melaksanakan protokol kesehatan. Oke teman-teman, itu tugas kita untuk menceritakan apa teman-teman? Menceritakan kebaikan. Oke, sudah cukup teman-teman, kita akan bertemu lagi di ibadah sekolah minggu depan. Kita akan tutup bersama-sama dengan berdoa. Terima kasih karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Oke, sikap berdoa yang baik. Duduknya dibuat yang enak, senyaman mungkin karena kita mau bicara dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kembali menghadap Engkau, mengucapkan syukur dan terima kasih karena kami bersama-sama teman-teman kecil kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Berkati anak-anak kami semuanya supaya selalu senang untuk menceritakan tentang kabar baik dan kebaikan teman-teman kepada kita semua, kebaikan dari orang tua, kebaikan dari teman-teman yang kita temui, karena itu adalah berkat yang datang dari Tuhan melalui teman-teman. Kiranya Tuhan memampukan kami semua untuk melaksanakannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus
kami berdoa. Amin. Wah, terima kasih Bu Sri buat firmannya pagi ini. Wah, kita jadi merasa diberkati sama Tuhan ya. Dek Helsa diberkati sama Tuhan nggak? Oh iya, kalau mamahnya Dek Helsa juga diberkati ya? Iya, teman-teman di rumah juga diberkati sama Tuhan. Ada kakek, ada nenek, ada tante, ada om juga. Gimana kita ngajakin untuk teman-teman di rumah untuk memuji Tuhan? Yuk. Ayo, kita puji Tuhan. Apa Dek Elsa? Aku diberkati? Oh iya, musik. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Sekali lagi ya, lebih bersemangat. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Nah, sebelum kita berpisah, lebih baik untuk doa penutup. Yuk kita berdoa, lipat tangan, dan tutup mata. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah selesai sekolah minggu. Pimpin dan sertai kami selalu ya Tuhan. Terima kasih, haleluya, amin. Amin. Nah, sudah usai untuk sekolah minggu pagi ini. Tapi teman-teman jangan khawatir ya, untuk selalu sekolah minggu. Untuk minggu lagi kita bertemu juga untuk teman-teman yang lain. Kita berpisah. Sampai jumpa teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Dah.